Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brand Givan di video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sharing tentang bagaimana caranya mengelola rapat dalam praktikum perkantoran. Syarat rapat yang baik. Nah, jadi kalau misalkan rapat seperti ini atau dibilang rapatnya sehat, ini seperti ini nih. Pertama, suasana terbuka. Terbuka itu maksudnya, ya silahkan siapa yang mau berpendapat, ayo. Bukan terbuka di tempat terbuka ya. Maksudnya ya silakan terbuka untuk umum, silakan yang mau berpendapat silakan. Umum itu maksudnya peserta rapat ya. Yang mau berpendapat ya silakan, kita terbuka di sini. Ini sehat nih, rapat yang sehat, rapat yang baik seperti itu. Kemudian tidak ada monopoli. Monopoli ini di sini maksudnya adalah ada satu orang yang bicara terus, ngomong terus tanpa memikirkan orang yang lain. Nah, ini hati-hati nih. Kalau kita sudah memonopoli rapat, nah, itu kurang sehat rapatnya. Sehingga si pimpinan pun akan melihat, oh dia terus nih yang ngomong nih. Memang sih bagus, namun kita juga harus perlu menahan kapan kita harus berbicara, kapan kita harus stop berbicara dan mendengarkan pandangan orang lain. Tidak terus nyerocos aja nih si orang tersebut. Jadi kalau udah ada yang monopoli sebuah rapat dengan berargumen terus, setiap ada pertanyaan dia terus yang jawab nih, tanpa memikirkan temannya gitu kan ya. Yaudah biar dia dulu yang jawab. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya adalah saat ada pertanyaan dari pimpinan dilempar. Di umum, kita sebaiknya mendengarkan dulu. Jangan main langsung ambil jawaban. Kalau semua yang mendengarkan, kemudian biasanya pimpinan akan menunjuk. Bagaimana Pak Ridwan? Nah, di situ kita bicara. Jadi kalau misalkan kita semua sudah dilempar pertanyaan oleh pimpinan, karena pimpinan kan nggak ngomong siapa gitu kan ya, dilempar pertanyaan pimpinan, biasanya kita diem dulu aja. Ini yang profesional nih, diem dulu aja. Nah, sampai pimpinan bertanya menyebut nama. Ayo Pak Ridwan, baru kita bicara. Itu lebih profesional. Ketimbang saat pimpinan melempar pertanyaan, kita main jawab aja langsung. Ya sekali dua kali boleh lah, namun tidak terus-terusan seperti itu. Biasakan saat nama kita disebut, baru kita bicara. Atau, jika sudah disebutkan semua nama, atau mungkin ada 2-3 orang yang sudah bicara, Anda ingin berpendapat, itu boleh. Raise hand, permisi Pak, mungkin pendapat saya seperti ini, itu baik. Ketimbang kita dari awal sampai akhir ngomong terus. Kemudian, partisipasi aktif dari peserta rapat. Tadi ya, dengan adanya partisipasi aktif dari semua, jadi semuanya berkomentar, semua berpendapat, tidak ada monopoli, itu dikatakan rapat yang sehat atau rapat yang baik. Kemudian, adanya bimbingan dan pengawasan dari pimpinan. Biasanya pimpinan itu memberikan contoh. Iya dong, saat dia opening, dia memberikan contoh itu. Opening statement, lalu membuka masukan, memberikan arahan, itu kan bimbingan. Kemudian pengawasan seperti apa? Dilihat nih sama pimpinannya. Oh, jangan sampai dia doang yang bicara. Jangan sampai saya hanya mendengarkan pandangan si A saja, saya harus membuka ke si B juga dong. Kalau Anda jadi pimpinan seperti itu ya. Lalu, perdebatan berdasarkan argumentasi, bukan emosi. Nah, inilah rapat yang sehat. Ditambahkan dengan data yang valid. Jika perdebatan hanya karena emosi dan common sense tadi ya, feeling, ya ngapain gitu, debat kusir ya akhirnya ya, debat kusir. Jadi baiknya, ya kita kalau mau berdebat, boleh. Asal perdebatan kita ada faktanya, ada datanya. Nah, setelah ada fakta dan data si A, fakta data si B, biarkan pimpinan yang memutuskan. Kan enak seperti itu ya. Ketimbang kamu ngotot terus nih. Atau malah yang lucunya kalian berargumentasi tapi hanya emosi aja, berdasarkan feeling aja. Enggak dong, menurut saya gini, tapi nggak ada datanya. Nah, ini nggak sehatnya rapat seperti itu. Kemudian, pertanyaan itu singkat dan jelas. Kalau misalkan kamu bertanya kepada forum di rapat tersebut, nanya itu 2 poin aja, nggak usah muter-muter. Pakai landasan teori dulu, terus pakai apa lagi latar belakang dulu. Langsung tuh 2 poin aja, apa yang mau kamu tanyakan. Supaya rapatnya jadi cepet, nggak lama-lama. Karena yang terakhir adalah disiplin waktu. Biasanya rapat itu ada rentang waktu 1 jam, atau 2 jam, atau 3 jam gitu kan ya. Kalau 3 jam biasanya sudah ada harus coffee break tuh, istirahat, jangan rapat terus. Nah, disiplin waktu ini penting. Jadi, siapa yang mengaturnya? Ya tadi, pimpinan rapat tersebut. Harus bisa mengatur kapan waktunya kita maju, kapan waktunya kita stop, kapan waktunya kita istirahat.
Oke, terima kasih untuk kebersamaan kita. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan jadilah sekretaris yang baik dan profesional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.